Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, salam matematika. Oke, berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran apa? Matematika. Hari ini kita akan membahas bilangan pecahan part 3. Oke, nah pada pembahasan hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan disiapkan semuanya dan jangan lupa berdoa. Semoga kalian semua diberi kelancaran, kemudahan, dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Amin. Oke, langsung saja. Silahkan disimak video berikut ini. Check it out. Pokok pembahasan hari ini yaitu operasi hitung pada bilangan pecahan. Dan di operasi hitung ada penjumlahan bilangan pecahan, pengurangan bilangan pecahan, perkalian bilangan pecahan, dan yang terakhir pembagian bilangan pecahan. Oke, yang pertama yaitu penjumlahan bilangan pecahan. Dulu ketika di SD sudah pernah dipelajari. Masih ingat nggak? Iya, alhamdulillah masih ingat semuanya ya. Nah, syarat kita bisa menjumlahkan bilangan pecahan yaitu penyebutnya harus sama. Nah, penyebut itu yang berada di bagian bawah. Jadi, angka yang di bawah ini harus sama. Untuk contoh yang pertama, 1/6 ditambah 3/4. Di sini penyebutnya sudah sama belum? Belum, karena penyebutnya 6 dengan 4. Nah, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara apa? Mencari KPK-nya. Nah, gimana ya cara mencari KPK? Nah, banyak cara untuk mencari KPK. Dulu di SD pasti sudah pernah dipelajari kan? Yaitu bisa menggunakan petak sawah, bisa menggunakan faktorisasi, dan bisa juga menggunakan seperti contoh yang ada di layar berikut ini. 6. Kita cari kelipatannya. 6. Lalu 6 ditambah 6 berapa? 12. Nah, sedangkan 4 itu 4 ditambah 4 berapa? 8. Lalu ditambah 4 lagi 12. Nah, di sini sudah ketemu angka yang sama. 12 dengan 12. Jadi kita gunakan penyebutnya 12. Lalu 12 dibagi 6 berapa? 2. 2 dikali 1 berapa? 2. Jadi kita tulis di sini angka 2. Selanjutnya 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 dikali 3 9. Jadi kita tulis di bagian belakang 9. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 2 ditambah 9 berapa? 11. Penyebutnya tetap 12. Jadi hasil akhirnya 11/12. Selanjutnya contoh yang kedua. 1/5 ditambah 3/4. Nah, di sini ada pecahan campuran. Nah, langkah pertama boleh langsung menjumlahkan dengan cara memakai pecahan campuran, boleh. Boleh juga diubah dulu ke pecahan biasa. Kalau tetap pada pecahan campuran, maka kita jumlahkan angka yang berdiri sendiri ini, lalu kita cari KPK dari 5 dan 4. Tapi di sini Ibu ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Itu 1 dikali 5 berapa? 5. 5 ditambah 1, 6. Ditulis di sini. 5-nya tetap. Lalu 3 dikali 4 berapa? 12. 12 ditambah 3, 15. 15
15 per 4. Nah, sekarang kita jumlahkan. Karena di sini penyebutnya belum sama, maka kita cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 5 dan 4. Kita cari kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, 20. Nah, 4-nya 4, 8, 12, 16, dan 20. Nah, di sini sudah ada dua angka yang sama, yaitu 20. Nah, maka kita memakai penyebut 20. Nah, sekarang kita hitung dulu 20 dibagi 5. Nih 5 berapa? 4. 4 kali 6 24. Kita tulis di pembilangnya. Lalu 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 kali 15 berapa? 75. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan pembilangnya. 24 ditambah 75 berapa? 99 per 20. Karena di sini pembilangnya lebih besar, maka kita ubah ke pecahan campuran. Nah, cara mengubah ke pecahan campuran sudah pernah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi kita bagi 99 bagi 20, hasilnya 4, lalu sisanya berapa? 19, kita tulis di atas. 4, 19 per 20. Oke, bisa difahami? Alhamdulillah, sudah paham semua ya. Oke, yang kedua yaitu pengurangan bilangan pecahan. Contohnya, 3 dikurang 1, 2 per 9. Nah, untuk pengurangan bilangan pecahan sama seperti penjumlahan, yaitu disamakan penyebutnya. Lalu, 3, karena di sini 3 itu berdiri sendiri, maka dia per 1. Lalu, 1, 2 per 9-nya ubah ke pecahan biasa, yaitu 1 kali 9, 9 ditambah 2, 11, jadi 11 per 9. Di sini penyebutnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. KPK dari 1 dan 9, yaitu 9. Jadi 9 dibagi 1, 9, 9 kali 3, 27. 9 dibagi 9, 1, 1 kali 11, 11. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 27 dikurang 11 berapa? 16. 16 per 9, karena besar pembilangnya, maka kita ubah ke pecahan campuran. 16 dibagi 9, 1, sisanya 7, jadi 1, 7 per 9. Oke, contoh yang kedua yaitu 4 per 5 dikurang 3 per 5. Nah, di sini penyebutnya sudah sama 5, 5. Maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 4 dikurang 3 berapa? 1. Jadi hasil akhirnya 1 per 5. Yang ketiga yaitu perkalian bilangan pecahan. Contohnya, 7 per 50 dikali 2 per 35. Nah, untuk perkalian, kita bisa mengalihkan atas kali atas atau pembilang kali pembilang, lalu penyebut kali penyebut. Tapi, kalau misalkan di soal bisa disederhanakan dengan cara dicoret, atas dengan bawah tapi mencoretnya ya. Boleh menyilang, yang penting atas dengan bawah. Jadi disederhanakan atau dibagi. Kalau bisa dibagi ya dibagi biar angkanya kecil. Tapi kalau tidak bisa dibagi ya berarti pembilang kali pembilang atau atas kali atas per bawah kali bawah. Nah, di sini angkanya bisa disederhanakan enggak? Nah, ada angka 7 dan angka 35. Bisa dicoret enggak? Bisa. 35 dibagi 7 berapa? 5. Nah, 5. Lalu 7 dibagi 7 berapa? 1. Nah, jadi 35 dibagi 7, 5. 7 dibagi 7, 1 atau habis. Nah, sekarang 50 dengan 2. Kira-kira bisa dibagi nggak? Bisa. 50 dibagi 2 berapa? 25. Lalu 5-nya habis atau 1. Nah, selanjutnya, tinggal 1 dikali 1, 1. 25 dikali 5. Satunya tulis lagi, 25 kali 5 berapa? 125.
Selanjutnya contoh yang kedua. 1/5 dikali 3, 1/3. Nah, karena pecahannya masih pecahan campuran, kita ubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 1 dikali 5, 5 ditambah 1, 6, jadi 6/5. Lalu 3 dikali 3 berapa? 9, 9 ditambah 1, 10. Jadi 6/5 dikali 10/3. Nah, bisa dicoret nggak? Bisa. 10 dibagi 5 berapa? 2. Lalu 6 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. 6 dibagi 3 berapa? 2. Nah, karena di sini bisa disederhanakan, jadi dibagi saja. Sisanya tinggal berapa? 2 kali 2/1. Di sini habis, jadi 1 ya. Nah, 2 kali 2 berapa? 4. 4 dibagi 1, 4. Jadi hasil akhirnya 4. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah. Oke, yang terakhir yaitu pembagian bilangan pecahan. Contohnya, 7/8 dibagi 3/4. Nah, untuk pembagian bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu bisa langsung dikalikan silang, jadi 7/4 per 3/8, boleh. Lalu yang kedua bisa menggunakan cara tanda bagi berubah menjadi kali, tapi yang belakang ini dibalik. Yang awalnya 3-nya di atas diubah menjadi di bawah, lalu 4-nya yang awalnya di bawah berubah menjadi di atas. Atau pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Ingat-ingat, tanda bagi berubah jadi kali. Lalu angka atau bilangan pecahan yang di belakang ini dibalik. Selanjutnya tinggal dihitung. Nah, di sini 7 dibagi 3 mah nggak bisa, 7 bagi 8 nggak bisa, tapi 4 dicoret dengan 8 bisa. Berapa? Nah, 8 dibagi 4, 2. Nah, sisanya di atas ini 1. Kenapa? Karena 4 dibagi 4, 1. Jadi 7 dikali 1 berapa? 7. 2 dikali 3 berapa? 6. Jadi hasilnya 7/6. Karena di sini lebih besar pembilangnya, maka ubah ke pecahan campuran. 7 dibagi 6 berapa? 1. Sisanya 1. Jadi 1/6. Contoh selanjutnya, 27/8 dibagi 7/12. Nah, kita ubah pecahan campuran di sini menjadi pecahan biasa. 2 dikali 8, 16. 16 ditambah 7, 23. Jadi 23/8 dibagi 7/12. Tanda bagi berubah jadi kali. Lalu bagian pecahan yang di belakang kita ubah atau kita balik. Yang awalnya 7/12 jadi 12/7. Nah, di sini karena kita 23 dibagi 7 nggak bisa. 12 dibagi 8 bisa disederhanakan, tapi takutnya bingung. Jadi kita langsung kalikan saja. 23 dikali 12, lalu 8 dikali 7. Jadi yang atas dikalikan yang atas, bawah dikalikan yang bawah. 23 kali 12 berapa? 276. 8 kali 7, 56. Kita sederhanakan, dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 276 dibagi 2, 138. 56 dibagi 2, 28. Nah, di sini bisa dibagi 2 lagi. 138 dibagi 2, 69. 28 dibagi 2, 14. Nah, karena angkanya sudah tidak bisa disederhanakan, maka tidak perlu dibagi lagi. Tapi di sini pembilangnya lebih besar, maka kita ubah ke pecahan campuran. 69 dibagi 14, 4. Lalu sisanya 13, jadi 13/14. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa kalian pahami. Amin. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.